Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabar kita semua? Tentu kita semua tetap bersuka cita sampai hari ini. Sukacita Natal ada dalam hati kita masing-masing. Bersama dengan saya Pendeta Yulistri, kita akan mendengarkan renungan harian Resort GKI Puruk Cahu berdasarkan Almanak Nas GKE. Hari ini Rabu 28 Desember 2022 kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau menyertai kehidupan kami. Terima kasih kembali pada pagi hari ini. Tuhan perkenankan kami untuk boleh melihat hari yang baru. Biarlah sepanjang hari ini ada dalam tuntunan Tuhan. Kami dipersiapkan untuk melakukan dan mengerjakan hal-hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan bersama akan kami renungkan, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Nas yang menjadi dasar untuk firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi ini. Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat 14 yang berbunyi demikian. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Siapa yang menyesatkan orang? Dan perumpamaan tentang domba yang hilang. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidaklah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi yang mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraan atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Amin. Untuk firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia yang menawarkan banyak hal dalam kehidupan kita seringkali menawarkan sesuatu yang sungguh menggiurkan bagi kita. Salah satunya adalah tentang hal-hal yang terbesar, hal-hal yang terpandang, hal-hal yang terhormat. Siapa yang tidak ingin menjadi yang terhormat, yang terkemuka, yang terpandang, yang dihormati, yang terdepan, yang terbesar? Jawabannya pasti semua orang mau dan ingin menjadi hal-hal tersebut. Sehingga hal ini bukan menjadi sesuatu yang baru bagi kita. Persoalan setiap orang ingin menjadi yang terkemuka, menjadi yang terpandang, yang menjadi terhormat, yang terbesar. Itu adalah persoalan yang sudah sangat-sangat mendunia dalam hidup kita. Sudah dari dulu sampai sekarang itu menjadi sesuatu yang tetap terus akan
dipertanyakan dan berupaya ingin didapatkan oleh setiap orang. Ini juga yang murid-murid tanyakan kepada Yesus, bahwa siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Itu pertanyaan mereka. Lalu apa jawaban Yesus? Firman Tuhan bagi kita pada saat ini menegaskan bahwa sesungguhnya, jawab Yesus, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil, itu yang harus dilakukan. Bertobat berarti berubah 180 derajat. Harus berbalik arah dari yang awal tidak benar menjadi benar. Dari yang awal tidak baik menjadi baik. Dari yang awal tidak berkenan kepada Tuhan menjadi berkenan kepada Tuhan. Itu yang dikatakan dengan bertobat. Harus berubah, mengalami perubahan yang lebih baik, mengalami sesuatu yang lebih baik dalam perjalanan hidup yang kita jalani dalam dunia ini. Dan dikatakan juga oleh Yesus, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yesus katakan adalah ketika orang mau bertobat dalam hidupnya, orang mau merendahkan diri dalam kehidupannya, maka dialah yang akan menjadi terbesar dalam kerajaan sorga. Seperti anak-anak yang sikap hidup yang mereka jalani, mereka perlihatkan bagaimana layaknya seorang anak yang apa adanya, mereka tulus, mereka bergantung penuh kepada orang tua, mereka menaruhkan harapan hidup mereka kepada orang tua mereka. Mereka juga senantiasa menjadi anak-anak yang tidak mengenal namanya kesombongan, meninggikan diri, tapi menjadi anak-anak yang selalu merendahkan diri. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati, itulah sifat anak-anak, perilaku anak-anak yang seringkali diperlihatkan ketika kita menjalani kehidupan. Dan barang siapa melakukan hal tersebut dalam kehidupannya, maka dialah yang akan menjadi bagian dari kerajaan sorga, dan dialah yang disebut dengan yang terbesar dalam kerajaan sorga. Selanjutnya, jangan jadikan kehidupan kita menjadi batu sandungan yang bisa menyesatkan orang lain, menjadi penyesat dikatakan dalam nas kita saat ini. Karena celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Penyesatan itu memang ada, kata firman Tuhan, dan celakalah setiap orang yang mengadakan penyesatan itu. Jikalau tangan atau kaki yang menyesatkan, buanglah itu. Sungguh keras firman Tuhan ini dikatakan. Dan jika matamu menyesatkan, cungkilah dan buanglah. Jemaat Tuhan, janganlah kita menjadi penyesat melalui anggota tubuh kita, baik itu perkataan, perilaku yang kita lakukan setiap hari. Jangan sampai kita menyesatkan, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain, karena ini sungguh akan menjadi atau mendatangkan murka Tuhan dalam hidup kita. Sejatinya adalah biarlah kita saling merangkul, kita saling memotivasi agar kita tetap hidup dalam kebenaran, agar kita tetap berjalan bersama dalam kebenaran Tuhan itu. Terususnya ketika kita sudah mengisi hari-hari hidup kita dengan kita menghayati Natal yang sudah kita rayakan, kiranya hidup kita semakin mengalami hidup yang lebih baik dari hidup sebelumnya, dalam perilaku, dalam perkataan, perbuatan, dan langkah hidup kita ke depan. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur kami kepadamu Tuhan, karena kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Hati kami dibukakan, pikiran kami boleh diterangkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman ini masuk ke dalam diri kami, hati kami, pikiran kami, sehingga dengan demikian akan menuntun setiap rencana, langkah kehidupan kami ke depan. Kami rindu Tuhan, Engkau datang di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami, memberkati kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani pendeta, pendeta dan diakon, penginjil, pastor, vikaris, mahasiswa, PPG, dan siapapun kami yang melayani di ladang Tuhan. Mohon Tuhan memberkati. Demikian kami ingin menyerahkan pelayanan yang ada di Resort Puruk Cahu. Tuhan berkati setiap jemaat-jemaat yang ada di kawasan Resort Puruk Cahu, khususnya jemaat Eprata Wahyu di Rungpundu. Tuhan berkati tumbuh kembang jemaat di sana, pelayanan yang ada, pemberitaan Injil yang boleh diberitakan, semakin membawa jemaat mengenal Kristus lebih dalam, melayani dengan sukacita. Hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan melayani di sana dipakai untuk kemuliaan Tuhan dalam pelayanan mereka. Jemaat akan terus berkembang, semakin lebih banyak dan lebih baik lagi ke depan. Bahkan jemaat-jemaat yang lain di kawasan Resort Puruk Cahu kami serahkan dalam penyertaan Tuhan. Kami mohon juga Bapa, kami yang akan bersama-sama menjalani kehidupan kami ke depan, khususnya yang akan menutup lembaran tahun 2022 ini. Tuhan, jikalau Engkau izinkan, biarkan kami untuk boleh menutupnya dengan sukacita dan memasuki tahun yang baru juga dengan sukacita, dengan semangat yang tetap di dalam Tuhan dan percaya bahwa kami dituntun oleh Tuhan senantiasa, mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami ke depan. Kami rindu Kabupaten Murung Raya dijamah, diberkati oleh Tuhan. Para pemimpin, anak-anak Tuhan dipercayakan sebagai pemimpin, Bapak Bupati, Sekda bersama dengan jajarannya. Baik itu juga pemerintah secara legislatif, yudikatif diberkati. Biarlah semuanya dengan hikmat kebijaksanaan boleh menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik. Biarlah Murung Raya ini menjadi kabupaten yang melimpah dengan berkat Tuhan. Yang berkekurangan akan tetap dicukupkan. Yang mengalami duka cita dihibur. Yang sedang mengalami pergumulan akan menemukan jalan keluar. Yang berbeban berat akan diangkat setiap bebannya, akan dipulihkan keadaan yang mengalami sakit, akan disembuhkan dari segala sesuatu yang dialami. Kami ingin mengalami kesembuhan secara fisik bahkan rohani kami dalam pertolongan Tuhan. Tuntunlah kami Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.